Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya menarik untuk menjawab tentang kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Wahabi. Ya. Pertama, di dalam kita menilai seseorang, kita harus menggunakan penilaian yang adil. Penilaian yang adil. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan." Dan orang-orang yang mereka menyakiti mukminin dan mukminat, menuduh mereka apa yang tidak pernah mereka lakukan, menuduh apa yang tidak pernah mereka ucapkan, maka sungguh dia akan membawa dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya sangat banyak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin." Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat, yang kalimat itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan kemudian dia digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu kalimat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang seseorang mengucapkan sesuatu kepada saudaranya apa yang dia pernah dia ucapkan, maka di yaumul qiyamah Allah akan minumkan dia dari darah nanahnya penghuni neraka. Iya dan billah. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, di dalam Islam kita dilarang untuk memuji orang yang tidak pantas untuk kita puji. Kita dilarang untuk melarang membela orang yang tidak pantas untuk kita bela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la'anallahu awal muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang berbuat dosa, melindungi orang-orang yang berbuat amalan-amalan baru. Ini tidak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh mencela orang yang tidak boleh kita cela, dan sisi lain kita tidak boleh memuji orang yang tidak pantas untuk kita puji. Jadi hati-hati. Ini dua-duanya dosa. Ini dua-duanya terlarang dalam agama. Oleh karena itu, di antara cara yang paling terbaik di dalam kita menilai seseorang adalah dari ceramah-ceramah yang dia sampaikan. Ya, orang-orang yang berbicara kepada Muhammad bin Abdul Wahhab hari ini, saya jamin mereka tidak ada satupun yang bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada satupun yang mendengar ceramahnya, karena mungkin pada waktu itu tidak ada rekaman, tidak ada video. Iya, tinggal bagi kita sekarang kita menilai pemikirannya, jalannya itu dari kitab-kitabnya. Iya, dia menulis kitab sangat banyak. Mulai dari Ushulul Tsalatsa, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Ya, dan juga dalam masalah fikih. Dan cucu-cucu beliau, ya, di antaranya Muhammad bin Qasim, muridnya cucu beliau, menyusun sebuah kitab dengan judul Ad-Durrus Saniyah. Ada 17 jilid. Ada di sana kitab-kitabnya berjudul Fatwa Ulama'in Najd. Ya, inilah kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk menilai apakah laki-laki ini boleh kita cela ataukah boleh kita bela. Ya, kita posisikan dia. Yang pertama, dia itu bukan nabi kita, ya. Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita fahami bersama-sama. Selain daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diambil dan ucapannya bisa ditolak. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, al-qaul yuqbal wa yurad la sahibu hadal qubur. Ucapan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Kalau seandainya Imam Malik berbicara di zaman tabi'in, boleh kita mengambil ucapan siapapun kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapannya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia bukan siapa-siapa kita, bukan nabi kita. Ya, cuman yang ingin kita bahas, boleh nggak dia kita cela atau boleh nggak kita memuji? Kan itu jadi masalah. Nah, inilah cara yang ilmiah, cara yang adil kita menilai laki-laki ini. Kita lihat dari kitabnya, apa yang keliru dari pembahasannya, apa yang keliru dari yang dia tulis, apa yang keliru dari dia fatwakan. Kemudian kita ambil, kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah menyelisih apa yang dia ucapkan, kita buang ucapannya ke tong sampah. Nggak perlu kita dengan ucapan dia. Nggak perlu, karena dia bukan nabi kita. Ya, cuman harus dengan adil.
Apa ucapannya? Apa dalilnya ucapannya itu keliru? Apa dalilnya ucapannya salah? Kan begitu. Tapi kalau seandainya cuman sekedar dia salah, dia nggak betul, dia begini, dia begitu, kata Syekhul Islam, kalau seandainya membantah hanya cuman sekedar cacian, makian, atau sekedar membentuk opini, siapapun itu bisa melakukannya. Kita pergi ke rumah sakit jiwa, hai orang pungo kah pungosit, kan gitu. Kalau cuma sekedar bantah.